Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله يتغشى من رحمة والمغفرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبته. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلام يعدل سلامه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf bila dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada hadirin sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat ijma' yaumil jazaa wal hisab dan amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala ada 7 tanjakan atau rintangan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Tanjakan yang pertama atau rintangan yang pertama adalah rintangan ilmu. Di mana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan fa'aqulu wa billahi taufiq ya talibal khalas wal ibadi alaika awwalan waffaqaka Allahu bil ilmi fa innahu qadbu wa alayhi. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kemudian kami berkata, dan demi Allah taufik, wahai yang mencari keselamatan dan ibadah adalah sesuatu yang utama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dengan diberikannya ilmu. Kenapa demikian? Karena al-ilmu ay usulul amri ibadah. Ilmu itu asas dasar pokok ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa'lam anna al-ilma wal ibadata jawharani li ajlihima kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifina wa ta'limil mu'allimina wa wa'idhu wa al-wa'idina wa nadharin nadirina bal li ajlihima unsilat al-kutubu wa unsilat ar-rusul. Al-Imam Ghazali mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya ilmu dan ibadah itu merupakan jauharani. Ilmu dan ibadah itu merupakan atau diibaratkan dua batu permata. Dua batu permata yang mulia. Kenapa dikatakan demikian? Karena dengan sebab ilmu dan ibadah ada tiap-tiap perkara yang kita dengar, yang kita lihat, baik daripada lembaran-lembaran yang ada pada kitab ataupun melalui pengajaran ulama-ulama atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan nasihat ataupun pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh orang-orang yang berpikir, akan tetapi semua itu bersumber daripada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengutus Rasul kepada umatnya. Kenapa demikian? Karena ilmu dan ibadah ini, dengan adanya ilmu dan ibadah ini, khuliqat as-samawati wal ardu wa ma fihinna minal khalqi. Dengan adanya ilmu dan ibadah ini, maka Allah menciptakan langit, maka Allah menciptakan bumi, dan apa saja yang ada di dalam bumi daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tetapi Allah ini menciptakan ilmu dan ibadah ini. Dalam itu Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan segala sesuatu yang ada di bumi daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammal ayatain fi kitabillahi 'azza wa jalla. Dan kita bisa merenungkan, bisa memikirkan dua ayat di dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ma qawluhu jalla dzikruhu Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Di mana ada dua ayat firman Allah yang perlu kita pikirkan mengenai ilmu dan ibadah. Ayat yang pertama Allah firmankan, Allah bermula Allah, itu allazi khalaqa, yang menciptakan sab'a samawati, kepada 7 beberapa langit, wa minal ardi, dan daripada bumi, mislahunna, kepada seumpama 7 langit. Allah menciptakan langit 7 lapis, dan Allah pun menciptakan bumi 7 lapis. Yatanazjalul amru bainahunna, yang dimana di dalam langit yang 7, di dalam langit, di dalam bumi yang 7 lapis ini berlaku perintah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum Allah di langit yang 7 berlaku, hukum-hukum Allah di bumi yang 7 lapis pun berlaku.
Kenapa demikian? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian semua ini mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi semuanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala.